rabbil alamin. Mudah-mudahan kita sedantenan dipanjangkan umurnya, diwean semangat giat ibadah bareng Allah Subhanahu wa taala lan disungi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, mungkin kita selalu membahas tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya sebatas kewajiban kita sedanten kangge melaksanakan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamun sepintas hanya mengingat kelahiran Rasulullah. Tapi lamun digali secara dalam, kekuatan besar dikala kita mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kita ngelirik sejarah ngadakan Maulid, pertama adalah Salahuddin Al-Ayyubi sing ana ning Palestina. Beliau adalah pencetus pertama mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dunia Islam runtuh alias dikuasai sebagian oleh Nasrani. Jadi Palestina dikuasai khususnya Masjidil Aqsa sing ana ning Palestina iku dikuasai nang Nasrani, pasukan salib dari Eropa. Nah, sing kono lah waktu itu memang Islam berpecah belah, berkelompok-berkelompok, tidak bersatu. Nah, sing kono lah Salahuddin Al-Ayyubi dari turunan bangsa Kurdi sing bersatu alias menggagas mengadakan Maulidan. Tujuannya adalah untuk mempersatukan umat Islam untuk merebut kembali Palestina alias Masjidil Aqsa dari genggaman cengkraman Nasrani atau pasukan salib. Nah, sing kono lah Maulid Nabi disusun acara untuk lomba sairan-sairan pujian-pujian kepada Rasulullah, sekaligus untuk mengingat sejarah-sejarah perjuangan-perjuangan Rasulullah untuk memerangi atau memperjuangkan menegakkan agama Allah sing dimusuhi oleh orang-orang kafirin lan wong musyrikin. Nah, sing kono momen-momen tersebut alias acara Maulidan awal iku dianakanlah perlombaan-perlombaan sairan-sairan pujian ning Kanjeng Nabi, sekaligus mengungkap sejarah perjuangan-perjuangan Kanjeng Nabi waktu negakan agama Islam. Alhamdulillah singkat ceritane waktu Maulidan tersebut berhasil menyatukan umat Islam sing berkabilah-kabilah atau sing berkelompok-kelompok menjadi satu tujuan untuk membangkitkan agama Islam, karena mengenang perjuangan Rasulullah sehingga bangkitlah kobaran semangat jihad atau perjuangan agama Islam tersebut waktu saat Maulid Nabi pertama. Nah, singkonolah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menyatukan, membakar semangat perjuangan umat Islam dunia, sehingga waktu itu singkat ceritanya bisa merebut kembali Masjidil Aqsa alias bisa mengusir maning pasukan salib sing maune mengkuasai Masjidil Aqsa ning Palestina. Nah, itulah awal Maulid Nabi. Ternyata lamun kita tarik inti sari Maulidan adalah untuk mempersatukan umat Islam. Nah, kedua, sejarah Banten sing mengadakan atau menginstruksikan Maulid Nabi, merayakan kelahiran Nabi, sing pertama adalah Maulana Zainuddin Al-Bantani. Sing kita rasakan budayane jara basa wong kene nama berkatan, adang saling ngirim-ngiriman. Anak tetangga kiriman. Jadi budaya naiku adang sisa berkatan alias di samping memang riungan waktu malam 12 Maulid, sekaligus untuk saling menghibahkan sesuatu sing dimasak alias makanan-makanan tersebut, saling menghibahkan ning sanak dulur, ning dulur nom, ning dulur tua, ning mertua, ning wong tua. Ikulah budaya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkembanglah acara anu mung cuma beda daerah, beda budaya.
Intinya mah merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW diisi dengan sodako alias saling memberi. Nah ternyata diteliti lah acara Maulid dan sing digerakkan oleh ulama Banten, khususnya sing pertama diinstruksikan oleh Maulana Hasanuddin, lamun gayane gaya saling memberi, baik ikut berkat sing dibagi ning masjid-masjid atau musola-musola, atau sing dikirimakan antar dulur, antar wong tua ning anak, anak ning mertua atau ning wong tua, iku momene gayane saling menghibahkan sesuatu. Sedangkan al-hibah tajurul mahabbah, sing menimbulkan cinta cuma siji, amaliyah manusia adalah hibah. Ikulah sing menimbulkan, sing mencukulakan cinta adalah hibah. Al-mahabbah riqatul qalbi, singaran cinta adalah lemese ati, lembute ati, ulas alsihe ati. Setelah ana lembut ati, ulas asih ati, timbullah ora tega. Efek saking kerunya ulas ati, lembut ati, timbule ora tega. Nah ikulah jadi budaya Maulid Nabi khususnya budayanya saling memberi, ngirim sekul ning dulur, ning tetangga, ning wong tua, ning mertua, ning sesama ngirim, baik sing dikirim ning masjid dan musolahe antar umat manusia Islam sing ngeriung mempulung memperingati Nabi, antar wong ngantarakan berkat atau ngantarkan sekul, ujung-ujungnya mah dibagikan. Iku gaya hibah, pemberian cuma-cuma sing laka imbalan atau bayaran, baik berkatan maupun saling ngirim adalah hibah, sing efeknya menimbulkan cinta kasih sayang. Lamun anak cinta kasih sayang timbul ora tega, sing konola anak ikatan kebersatuan antar umat Islam khususnya antar sanak dulur. Intinya ternyata sing diinstruksikan ulama Banten Maulidan baik berkatan maupun saling kiriman adalah untuk mempersatukan umat Islam. Iku intinya mah. Jadi Maulid dan momennya untuk mempersatukan umat Islam, melirik Rasulullah adalah seorang Rasul, seorang Nabi, seorang manusia sing sifatnya bisa menyatukan umat, tidak mengenal bangsa hitam dan bangsa putih, tidak mengenal dari negara mana, etnis mana, tidak mengenal suku mana, yang penting satu tujuan untuk menyembah Allah dan mengikuti Rasulullah. Itulah sifat Rasulullah, manusia sing bisa menyatukan bangsa dan negara khususnya manusia. Nah jadi Kanjeng Nabi waktu hijrah ning Madinah, analah satu kelompok, analah dua khalifah, analah dua khalifah, apa sebutnya? Kelompok, apa kelompok bahasa Arab ya? Kabilah, dua kelompok sing 100-an tahun saling memusuhan, saling bunuh, saling perang, urusan masalah gede, masalah cilik pun, masalah bocah cilik main gendong gulat, ujung-ujungnya perang antar kelompok tersebut, sing sangat dendam kasumat antara dua kelompok. Nah sing konolah Kanjeng Nabi hijrah di Madinah, singkat ceritanya dua kelompok itu bisa bersatu sebab ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing alok sedurungnya jadi Rasul umuran 30 atau 35, sing nyayan bocah cilik, sing bisa menyatukan bangsa. Jadi singkat ceritanya Nabi kan diutus jadi Rasul, kan dijadikan Rasul 40. Sedurung 40 durung jadi Rasul, cuma us jadi Nabi. Kanjeng Nabi ku sedurung 40 us jadi Nabi, cuma durung jadi Rasul. Nah singkonolah sedurung 40 bisa menyatukan bangsa, bisa menyatukan kelompok-kelompok di waktu memindahkan Hajar Aswad. Singkonolah kalipah-kalipah berebutan iki sing paling layak, kita sing paling layak, kita sing paling hebat, kita sing kudu mindahkan Hajar Aswad. Lah sing konolah rempuk-rempuk are mengkonon wes Muhammad bae, sing kon primen kudune keputusan Muhammad. Nah padahal waktu itu Kanjeng Nabi jadi durung jadi Rasulullah,
durung umur 40. Nah singkonolah keputusan Nabi Muhammad durung diangkat Rasul demi supaya aja pecah belah antar kelompok. Singkonolah Kanjeng Nabi ngegelar sorban, didokonlah ajar aswad di tengah-tengahnya. Singkonolah Khalifah Siraki ning kene nyekel ujung sorban, Khalifah iki nyekel sorban ujungnya, sing kene nyekel sorban. Jadilah singkono bersatu padu untuk mengangkat ajar aswad. Sing maone pecah belah, sing kita sing paling hebat, kita sing kudu layak mendakakan, kita sing paling pantas, tapi diputus ning Kanjeng Nabi waktu iku batu ajar aswad didokon ning sorban, ujung sorban dicekeli masing-masing ke kepala khalifah atau kabilah. Singkonolah bisa bersatu tanpa ana perpecahan. Ikulah sifat Kanjeng Nabi. Sedurung diutus jadi Rasul pun wis bisa menyatukan umat sing mone pecah belah. Jadi Maulid Nabi intisarine mengingat Rasulullah sing manusia bisa mensatukan umat. Dan memang sejarah Maulid Nabi adalah untuk mempersatukan umat Islam, untuk mengeratkan tali saudara baik sesama darah maupun sesama seagama Islam. Ikulah sehingga budaya min Banten Maulidan baik riungan maupun saling kiriman iku budayane budaya hibah. Sedangkan hibah pemberian cuma-cuma sing menimbulkan cinta. Lamun wis cinta singkonolah rat tali persaudaraan. Lamun wis rat tali persaudaraan timbullah bersatu. Iku Maulidan tersebut intinya untuk mempersatukan umat. Tapi zaman akhir sing mulai tahun 2000 merenakakan setelah Maulidan ribut masyarakat lan panitiane saling memusuhan. Antar panitia ribut. Panitia atau masyarakat ribut kalian masyarakat. Apa yang terjadi? Apakah itu sekarang Maulidan? Sedangkan kita mengingat manusia sing bisa menyatukan umat, sing bisa menyatukan bangsa, sing sifat rahmatan lil alamin, mengkasih sayangi seluruh alam. Orang pandang iku iman, orang pandang iku kafir, orang pandang iku manusia, orang pandang iku binatang. Seluruh dikasih sayang Kanjeng Nabi, sayang nih sekabehe. Tapi toh kenapa setelah Maulidan ribut? Berarti laka sayang anak ribut mah, laka krunya amun anak ribut mah, laka wala saati anak ribut mah. Nah ikulah momen Maulidan wis keluar jalur. Setelah tahun 2000 ning atas setiap daerah rata-rata hampir seluruhnya hampir akeh sing setelah Maulidan anane kisru lan ribut. Ikulah momen Maulidan wis keluar jalur sing sejarah. Sejarah Maulidan adalah untuk mempersatukan umat Islam, untuk membangun kekuatan Islam, untuk membakar kesemangatan perjuangan Islam. Ternyata sing terjadi akhir zaman memecah belah umat Islam. Maulidan tapi ujung-ujungnya mempecah belah. Gawe ribut, gawe kisruh. Ikulah keluar jalur sing sifat Kanjeng Nabi, keluar jalur saking sejarah Maulidan. Ternyata setiap kejadian di alam dunia pasti ana penyebabe. Ada asap, ada api, ada api, ada asap. Lamun pengen hilang asap dipateni genine, hilang asap. Artinya setiap anak pegak, setiap anak asap pasti anak geni, anak penyebabe. Setiap anak kebersatuan sejarah Maulid sing pertama dianakan Salahuddin Ayyubi kok bisa bersatu? Sing mau pecah belah negara Palestina, Mesir, Suriah, Irak, bahkan Yaman. Waktu itu Timur Tengah sing mau pecah belah tidak bersatu. Kok bisa bersatu gara-gara Maulidan? Anak penyebabe. Waktu ning Banten malam sudah menstrukan Maulidan, umat Islam Banten bersatu. Diinstruksikan Maulidan, momen Maulidan bisa mempersatukan umat Islam khususnya umumnya umat Islam khususnya sedulur sedara. Kok bisa sih? Anak penyebabe.
Tapi dia atas tahun 2000 merenakakan kok terjadi sih setelah maulid dan pecah belah, setelah maulid dan saling ngomongakan, setelah maulid dan memusuhan. Ana sebabe. Iku ana sebabe. Nah ternyata ingat tetap kula ulang-ulang. Jare Abah Ceringin almarhum lamun pengen menyatukan umat kudu enggo tasawuf. Berarti kebalikannya. Setiap orang anggota tasawuf orang bisa nyatukaken. Setiap orang bisa nyatukan berarti nimbulakan pecah belah. Setiap orang anggota tasawuf pasti menimbulkan pecah belah alias kisruh. Saling sengit, saling omongaken. Iku lamun wis orang anggota tasawuf. Arti tasawuf kebersihan hati. Sufi, ahli tasawuf adalah kebersihan hati. Artinya lamun pengen menyatukan umat kudu bersih hati. Saking apa? Cinta dunia, cinta makhluk, cinta hawa nafsu lan setan. Berarti Salahuddin Ayyubi bisa menyatukan menganakan maulidan. Gerakannya Salahuddin Ayyubi dan rekan-rekan berarti ngenggo tasawuf. Artinya menganakan maulidane bersih hati dari cinta dunia, cinta makhluk, cinta hawa nafsu dan setan. Artinya nganakan maulidan cuma sebatas untuk menegakkan agama. Hanya tujuan ibadah, hanya tujuan untuk membakar semangat umat Islam. Orang cinta dunia laka pengen imbalan, orang pengen dibayar. Orang cinta makhluk, orang pengen dihargai, orang pengen dihormati. Orang cinta nafsu dan setan tidak mengikuti hawa nafsune. Cuma siji hanya untuk menegakkan agama Allah. Cuma siji untuk mengikuti perintah Allah. Cuma siji untuk melaksanakan perintah Rasulnya. Ikulah sing disebut tasawuf. Laka tujuan selain ibadah. Iku sing disebut tasawuf, bersih hati saking tujuan dunia makhluk lawan setan. Terus Maulana Hasanuddin menurutkan maulidan. Di zamannya umat Islam bersatu. Ada peperangan, terus meranakakan bersatu. Sanak dulur bisa akrab, bisa saling cinta, saling demen. Buktinya dikala anak ributan orang panjang, cukup deduluran beres tanpa ana denda. Ikulah bukti anane lemas hati orang tega arep ngedenda bengen mah. Wis cukup berobat gak cukup kita be urusah miluan. Senajan babak belur orang ngejaluk denda. Cukup wis damai, adapun iki resiko pribadi. Arisiki apa yang terjadi? Durung metu duit mah ora. Durung dijeblosakan polisi mah ora. Berarti tega. Lamun setiap tega berarti laka welas asih. Lamun setiap laka welas asih berarti laka cinta. Setiap laka cinta berarti laka hibah. Wis laka budaya hibah zaman siki. Yo teliti laka hibah wis. Jadi laka cuma-cuma iku. Anane pengene keuntungan. Iku sing terjadi. Jadi apabila wis budaya hibah hilang, budaya tega wis akeh bakal terjadi. Tega ning tetangga, tega ning dulur, tega ning sesama Islam. Iku nang budaya hibah laka. Teliti, ana laka masih hibah. Wis jarang, mungkin ana tapi jarang. Hibah terus diteliti ning kehidupan zaman siki jual beli, tenaga didol, ilmu didol, waktu sendikara bakal didol. Wis laka hibah. Setiap laka hibah laka cinta. Setiap laka cinta laka welas asih. Setiap laka welas asih anane tega. Lamun wis tega anane dendam. Anane meres, anane jahat. Kenapa? Tega. Iku zaman siki wis terjadi. Nah ikulah. Jadi maksudku lah kita bareng-bareng maulidan, lamun kita pengen dicintai ning masyarakat, ning umat khususnya panitia, tenaga, waktu, atau benda, harta benda, sing kawan kudu hibah, kudu tasawuf nganggone. Lamun maulidan ning kene pengen orang pecah belah masyarakat aja nganggo pikih, sing pikih mah hitung-hitungan. Orang masalah sebenarnya orang dosa.
orang haram, orang dosa lamun nganakan maulidan lebih dibagi bagi untung secara fikih boten haram. Boten haram, laka haram. Silahkan dibagi. Lamun secara fikih. Tapi lamun tasawuf beda. Lamun tasawuf, lamun setelah maulidan bagi hasil, bagi untung, berarti tenaga waktu sing kita kerahkan pengen dibayar. Setiap pengen dibayar, berarti tenaga waktu sing dikorbankan didol di masyarakat. Setiap didol dudu hibah. Setiap didudu hibah berarti engkau laka cinta. Sedangkan sing menimbulkan cinta adalah hibah. Ari ngedol mah dudu nimbulakan cinta, nimbulakan untung. Ikulah jual beli. Nah, jadi lamun kita maulidan bergerak mulai pengen bersatukan umat kudu gayane tasawuf alias hibah. Cuma tenaga, waktu, lan harta benda sing kita korbanakan khususnya panitia, lamun pengen menciptakan ulas asin sesama bersatu umat, aja ngedol tenaga, waktu, dan harta benda kita didol ning umat aja. Artinya kudu tulus ikhlas hanya sebatas untuk mengabdi ning umat, mengabdi masyarakat. Apa pengabdianane? Supaya umat kumpul ning acara maulidan, supaya zikir ning Allah, supaya bisa ibadah ning Allah. Atas kerja keras panitia maulidan umat bisa kumpul zikir ning Allah, bisa kumpul ning ibadah ning Allah. Atas dasar kerja keras panitia umat manusia bisa maca sholawat ning Kanjeng Nabi, bisa meningkatkan cinta ning Kanjeng Nabi. Atas kerjasama panitia umat Islam jadi bersatu, sing sanak dulur bisa nyiji saling silaturahmi dan bisa saling maaf-maafan. Atas kerjasama panitia umat Islam bisa mangan bareng-bareng. Atas kerja panitia umat manusia senajan ake dosan uli syafatul udma saking Kanjeng Nabi. Ikulah jadi tenaga seluruh panitia sing bergerak baik apa baik bidangnya untuk maulidan, lamun pengen menyatukan masyarakat, lamun pengen adem ayam epeke aja didol tenaga lan waktune, hibahkan seluruh adikakan seluruh korbanakan seluruh ning masyarakat umat, supaya umat bisa ibadah ning Allah, supaya umat baca sholawat ning Kanjeng Nabi, supaya umat bisa uli syafatul udma saking Kanjeng Nabi, supaya umat menciptakan kedamaian ning pikiran hatine, dan supaya menciptakan keberkahan kedamaian masyarakat. Iku tujuanane. Tapi lamun wis mawika, lamun didol tenaga waktu lan tenagane, waktune, ilmune didol, engkone efeknya pecah belah. Ternyata apabila nganakan maulidan ning di bae kampunge, ning di bae anane, apabila setelah maulidan pecah belah, berarti tenaga waktu didol di masyarakat. Laka tasawuf, laka hibah. Didol, jual beli. Nah itulah bukti ternyata kama qala Abah Ceringin almarhum, walaupun lewat mimpi ternyata bukti terjadi. Diteliti dikala apabila hibah adem ayam tentrem sin ana terjadi, baik waktu acaranya maupun setelahnya. Tapi diteliti apabila maulidan tersebut nuruti hawa nafsu lan didol tenaga lan waktune, efeknya pecah belah, memusuhan, saling omongakan, saling sengit. Iku apa? Efek ngedol laka hibah. Karena si menciptakan cinta adalah hibah doang. Ari ngedol ahdu syai'in bin syai'in, ikut jual beli, mengambil sesuatu dengan sesuatu. Gelam gerak ni maulidan, gelam ngatakan tenaga lan ngorbankan waktu lan ilmu, sing penting ana bayaran, sing penting ana imbalan, iku arane ngedol. Ahdu syai'in bin syai'in. Nah ikulah para jamaah, jadi supaya memperkuat, mempertegas, supaya kita melangkah di maulidan. Apabila kita ngikuti jalur sing awal maulidan adalah untuk mempersatukan umat Islam, atau untuk mempersatukan umat Islam supaya ibadah ni Allah, supaya cinta ni Rasulullah, supaya oleh cinta ni Rasulullah, supaya oleh keberkahan si Rasulullah. Maukah seluruh sing kita korbanakan kudu hibah, kudu ilmu tasawuf,
ngenggone laka pengen bayaran, laka pengen dihargai, orang pengen tujuan lirat cuma ibadah titik ning Allah. Kedua cuma untuk mengagungkan Rasulullah. Ketiga untuk mengikuti duriat Rasulullah, yakni Maulana Habib Lutfi bin Habib Ali bin Hasim Pekalongan. Terakhir pengabdian ning umat masyarakat supaya umat selamat di dunia wal akhirat. Insyaallah bakal mulia panitia kabeh. Senajan orang ning dunia ning akhirat engko mulia. Kenapa? Jadi wasilah jembatan umat selamat dunia akhirat. Sing diselamatkan gak selamat, apa kamu sing jadi penyebab? Al wasail maqasid apa artinya? Al wasail maqasid primen menjaga. Nah, al wasail hukmul maqasid. Jembatan iku sing setiap umat selamat pasti jembatannya ge selamat. Kena wasilah penyebab. Nah ikulah para jamaah, memang kita melirik momen ning maulidan kedua ning lirik ning Kanjeng Nabi isin kita lamun tas maulidan pecah belah, sedangkan Kanjeng Nabi bisa nyijikan umat sing ora pengen ning umatnya pecah belah. Sifat Kanjeng Nabi kus di samping bisa menyatukan umat, lan sifatnya orang senang lamun umat Islam pecah belah. Orang ridho setitik pun Kanjeng Nabi umatnya pecah belah. Ini orang senang. Jadi itulah para panitia khususnya kita memang ikhlas ku sulit, ikhlas ku gati, tapi kita lirik Kanjeng Nabi. Kita memperingati Kanjeng Nabi manusia sing luar biasa. Isin lamun kita pengen bayaran, isin lamun kita pengen dihargai ning Kanjeng Nabi. Kena hubungannya maulidan, hubungannya kelan Kanjeng Nabi. Kedua, sing memerintahkan adalah Maulana Habib Lutfi. Beliau adalah keturunan Rasulullah. Beliau adalah wali Allah sing sifatnya rahmatan lil alamin. Setelah Kanjeng Nabi, setelah Rasul Nabi laka analah para wali sing sifatnya rahmatan lil alamin. Sing sifatnya bersih hati, laka cinta dunia lan makhluk setan. Kita melaksanakan perintah beliau isin lamun kita tujuanane pengen bayaran, pengen dihargai, pengen dihormati. Beliau adalah seorang ahli ikhlas. Nah selayaknya kita menyamakan atau setitik yang berusaha kita sing kita korbanakan hanya tujuan ibadahnya Allah. Dua, mengagungkan Rasulullah. Ketiga, untuk mengikuti perintah seorang wali Allah sing tidak cinta dunia lan makhluk nafsu lan setan. Keterakhir kita pengabdian ning umat supaya umat selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan atas keberkahan Maulana Habib Lutfi bin Habib Ali bin Habib Pekalongan wa bi jahi Rasulillah Nabi Allah Nabi Muhammadin SAW, mudah-mudahan kita kabehan khususnya para panitia Maulid Nabi besar Muhammad SAW Al-Gembar dengan ketulusan, keikhlasan, kesabaran, keikhlasan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sing selalu kula disulang rumus mulia ibadah ning Allah. Rumus hina kudu maksiat ning Allah. Rumus sing dicintai, pengen dicintai umat kudu hibah. Tenaga, waktu, apapun sing dikorbankan kudu hibah. Dalilnya al-hibah terjurul mahabbah. Ikulah sing menciptakan cinta. Kudu hibah alias tulus, orang pengen dibayar, orang pengen dihargai, orang pengen hormati. Titik ibadah. Rumus lamun disengiti uang tarkul adat adawah. Apabila kita disengit uang pasti kita penyebab apa? Kita ngelawan adat kebiasaan mereka. Mereka adat kebiasaannya pengen diikuti, barang kita orang ikuti pasti mereka sengit lan orang senang ngemusuhi bendu. Kenapa? Adat watak mereka pengen diikuti, ternyata kita orang ikuti, iku bakal sengiti. Adat mereka pengen dibayar, terus orang dibayar, pasti sengit, ngemusuhi. Adat mereka pengen dimuliakan, orang dimuliakan, dimusuhi bakal. Nah jadi, wong sengit, wong ngemusuhi ku sebabnya kita ngelawan kebiasaan aneh. Tarkul adat, ada apa? Jadi rumus mulia mah
Rumus hina mah dudu disengiti dihina. Rumus hina mah kena maksiat ning Allah. Rumus mulia mah sing ibadah. Senajan disengiti sapa bae dunia, lamun kita nih ibadah ning Allah mual hina. Iku rumusnya. Kenapa kalau ngomong kena adat kebiasaan uangku salah sangka lan salah paham. Lamun dihina mah bakal hina. Iku kan kaprahe. Itikad salah mongkon iku. Kehinaan mual menciptakan kehinaan mual. Sing menciptakan kena adalah maksiat. Iku sing menciptakan cinta maukah hibah cuma-cuma aja pengen balasan. Lamun pengen dicintai diulas asih orang tega timbul efek. Itulah para jamaah seterusnya tentang maulidan terus bergulir masalah dana. Insyaallah engko ana pedana sing durung dibuka. Dan selanjutnya iki pungpung masih bergerak. Engko masalah tenda. Alhamdulillah siki wis berkembang ning Bojongadung Kulon wenten tenda. Ning wetan alhamdulillah wenten. Bahkan setiap kampung mungkin kinto Reno gah terbe. Kebetulan siki ketuanya si Reno, wong Reno dua tenda. Amun dipasang kabeh lega, ya kan? Namun dipasang kabeh disijikakan lega. Cuma hampuran ning kabehan ning Bojongadung Kulon, ning wetan, ning Reno dan lain layake pantes mah aja dipasang ikut tenda ning Maulidan kula alias ning Maulidan kene Al-Gembor. Walaupun gratis. Jadi hampuran di kabehan masalah tenda besi sing wenten ning kampung Bojongadung Kulon, wetan dan lain-lain walaupun gratis aja dipasang ning Maulidan kene. Ada liane silahkan ning Maulidan liane mah. Tapi khususnya Maulidan iki aja dipasang senajan gratis. Wis ora usah sewu pasar, ora usah dipasang ning kene. Wis ning kene mah mendingan glati pring. Gubuge atau tendane pring bae, duhuran silakan apa bae. Arep benteng ta, arep bisa mah. Nah, arep silahkan dari duhur mah sing penting waktu panas aja kepanasan, waktu udan aja kudanan. Lamun udan. Nah, pring silakan lamun ana ndak wong tua kula ning buri silakan sing wenten ditebang, lamun ana ora usah bayar. Andai kata laka atau kurang silahkan belati ning liyane masih akeh sing duwe. Dituku andai kata gratis alhamdulillah senajan kon bayar tuku dituku pira sijine. Nah iku wis pring bae ora usah tenda walaupun gratis. Nah ngapa alasannya? Karena kula ngejaga iki Maulidan karena memperingati Kanjeng Nabi sing manusia bersih, sangat sempurna, manusia sing luar biasa, sing wis bersih laka apa-apane maksum. Orang nuruti nafsu memang laka hawa nafsu nek Kanjeng Nabi mah. Terus sing merintahakan nego wong suci yang bersih, mahfud, pangkat wali. Sing sangat gerakanane yang menuju ning keikhlasan keridhaan, sing selalu memerintahkan ning umat ibadah kudu ikhlas, kudu disenang hati, kudu ridho, sehingga kula mempergalang dana atas instruksi seorang wali Allah alias Abu Uci bin Abi Timyati sing selalu memerintahkan umatnya ibadah kudu ikhlas ajana paksaan sehingga penggalangan dana laka pematokan. Siapa beliau silahkan Maulid mah kudu dijaluk, umat kudu dijaluk, aja pandang sugi aja pandang susah seluruhnya kudu dijaluk. Iku Maulidan rajaban. Bahkan jara boci andai kata wong Bojongadung sesugi menjamin 100% Maulidan ning kene ora usah ning masyarakat liyane cukup kita bae pirang puluh juta bae iku jara boci aja diladeni kudu ngejaluk ning wong susah-susah ning wong miskin-miskin kudu Maulidan mah cuma aja matok aja dipatok wong susah 1000 aja dipatok wong sugih 100.000 senajan mampu iku aja. Jadi sepeser pun seperak pun aja dipatok seikhlasnya berarti Abu Uci ngekon ning umat supaya ibadah ikhlas sing arah ikhlas mah mauka tanpa mengikuti wong liyan iku ikhlas lah arep nyumbang di jaluk ke pira embu ya jawab ngejaluk perban oh yes kita mah senang ge 10.000 kan seneng pengen dewek 10.000 lah kita mau orang nyumbang berarti orang nyumbang pengen deh
Lah kita menyumbang pengen dewek. Lah kita masuk 1.000 be pengen dewek. Iku sekarang ikhlas. Orang mengikuti panitia, lamun mengikuti panitia duduk ikhlas. Duduk kepengen dewek mengikuti wong lian. Setiap mengikuti orang ikulah anak paksaan. Setiap anak paksaan laka ikhlas laka ridho. Sing ikhlas itu keseneng hati kepengen dewek. Nah jadi setiap dipatok nih panitia masyarakat ngikuti wong lian keinginan. Setiap ngikuti dipaksa. Setiap dipaksa laka ridho laka ikhlas. Nah ikulah terbukti lamun ustad kiai durung bisa ikhlas ngekonegah ning umatnya orang ikhlas supaya ibadahnya aja ikhlas. Tapi lamun wong ahli ikhlas ngekone ning umatnya supaya ikhlas ibadahnya sehingga ngejaluk kegak seikhlasnya supaya masyarakatku supaya nyumbang sing 10.000 ikhlas, sing nyumbang 1.000 ikhlas, sing nyumbang 1.000 ikhlas seluruhnya supaya ikhlas kena sing kiai nege ikhlas. Nah ikulah jadi uang mah primen keyakinan lan pengen primen ibadah. Lamun uang iku kiai ustad sing ora bisa ikhlas ibadah pasti ngekonek ora ikhlas. Lamun kiai kus ikhlas mual gelem ngekon lamun maksa supaya sekian kenapa maksiat termasuk ke. Nah ikulah jadi para jamaah sedangkan tenda atas pemaksaan hampura gimana pemaksaan kan tenda wong siji 100 dipaksa dipatok ya iku ada pemaksaan. Lamun ada pemaksaan sing los sing 100 los sing 50 los sing orang nyumbang los ikulah pemaksaan. Lamun ada kata tenda wong siji 100 wong siji 50 iku pemaksaan ya orang haram orang haram iki mah duduk ngebahas wiki. Hari pikir silahkan bae selagi wong iku wae silakan boten haram. Tapi lamun ning keikhlasan lah keikhlasan. Iki mulai tasawuf mah ikut termasuk dosa. Lamun tasawuf. Kenapa? Memaksa wong berarti sing timbul sing hawa nafsu. Setiap hawa nafsu berarti ngelawan ning Allah. Setiap timbulan Allah bakal ana kutukan. Timbullah laka keberkahan. Laka keberkahan itu adalah kutukan sementara dalam dunia. Nah ikulah para jamaah alasan kula menahan tenda urusan dipasang karena kenapa gaya tenda rata-rata mematok setiap kampung yang mengkonon tahun singkrihin gah waktu Bojong Gadung Wetan pengen tenda meriki ditokon padahal ya urusan bayar jare wong pihak wetane wis cukup berkok ora lah wis jojong bae kula musyawarah lan menjakar wis urusan senajan gratis. Kenapa? Jalane orang sesuai kelawan maulidan kene orang pada sedangkan jalan maulidan kene gaya seikhlas seridone masyarakat adapun tenda buatan nyambung kelawan gaya riki kedua tenda entak wong akehan masyarakat sedangkan masyarakat orang seneng kabeh ning maulidan kene orang seneng kabeh ning kula sedangkan ane deke lamun deke orang seneng tenda ning kono kene deke orang seneng ngkone tenda menggejogor tapi orang ridho singkono lah anak efek bakal lalaka keberkahan sedangkan gaya maulidin kene seikhlasnya seridone sing nyumbang silahkan sing ora silahkan sing ngebantu silahkan sing ora sing nyengiti silahkan sing ngemusuhi silahkan sing arep ngajurakan silahkan ari bisa mah silahkan dudu nantang coba silahkan bakal arep sing ngajurakan silahkan. Nah iku sakesedes sapengen los. Nah ikulah iki gaya maulidan ning kene. Nah jadi hampura ning kabehan baik Bojong Gadung Kulon maupun Wetan Landerano apabila anak keinginan masang tenda napik khusus belah pring bawis geglati sing pengen dibayar ping dibayar sing diikhlasaken diterima mungkonan baik. Nah masih akeh andai kata laka pring sing ngadeg sing kebon ning material masih akeh material dia deg akeh tinggal digelati, tinggal dituku. Nah itulah tentang masalah tenda. Kedua tentang cat. Memang ya maulidan makudu indah. Silakan iki dicat cuma tunggu dibit kena kepengen kula mah duit dewek. Nah jadi tonggo nikula dia milik cat iki khususnya kula sing tuku. Tapi andai kata Sabtu terakhir boten kula boten berbemilik sampai ning hari Sabtu lah acara maulidan Rebo
Rabu, Selasa, Senin, Minggu, Sabtu sampai Sabtu Minggu ke kula boten tumbas cat atau darang berduit, silahkan sing duit maulidan. Tapi setelah maulidan tak bayar. Ikun takbiran kok catat lamun anda kata kula boten ketumbas alias or ketuku cat sampai ning Sabtu Minggu, silahkan enggo maulidan enggo ngecat majlis, tapi tolong catat entah kebira. Setelah maulidan tak bayar. Nah, itu kenapa? Maulidan tetap enggo maulidan. Sedangkan cat masalah mana enggo majlis kula. Nah, itulah pantangan. Sedangkan maulidan ulih julak jaluk nih masyarakat. Sedangkan amanat guru kula lamun ge majlis ge pondok pesantren aja julak jaluk nih masyarakat. Sedangkan duit maulidan ulih ngejaluk. Nah, jadi adapun ada kata kula or ketuku cat untuk maulidan silahkan pasang sing duit maulidan cat, tapi setelah dituku ning kula. Nah, sehingga apabila terjadi sampai Sabtu Minggu or ketuku kula cat tuku sing duit maulidan, tapi setelah maulidan tak bayar. Sederbe duit kula. Niku tentang cat, tapi kudu dicat ke majelis. Kudu dicat supaya momen-momen maulidan tujuan apa? Untuk mengagungkan Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun seterusnya silahkan tentang piring silahkan bukan bojong gadung is orang jadi masalah hari piring menyewa, tapi nyewa baik pira pengennya sewa piring. Nah, itu piring silahkan iku mending mungkin bojong gadung kulon derbe wetan derbe atau miliane nyewa, tapi silahkan itu mah. Nah, adapun tenda mah urusah wis spring bae lah. Nah, itu jadi alasan si paling utama siji tenda ora sejalur kelawan gaya maulidan kene. Keduane masyarakat durung seneng kabeh ning kula. Lah mustahil mual sampai kiamat gak mual seneng kabeh. Pasti anda sesengit baik. Iku kejadian alam dunia maroro. Anda seneng, anda sesengit. Nah, ikulah para jamaah. Jadi seterusnya mungkin iki mah terserah mengjakar bukan ngaji kita boten. Cukup. Jadi setelah momen maulidan kita ingat berusaha paksakan hati, niati kita bergerak maulidan siji ibadah ni Allah. Kedua ngagungaken Kanjeng Nabi. Ketiga untuk mengikuti perintah seorang wali Allah dan keturunan Rasulullah yakni Maulana Abdul Lutfi bin Abi Ali bin Abi Basim di Pakalongan. Keempat untuk mengabdi ning umat masyarakat supaya apa? Supaya maukah cinta ning Rasulullah, supaya ibadah ning Allah, supaya mengikuti duriat Rasulullah wali Allah, supaya uli sapatul utbah saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku niatnya. Paksakan niatnya. Engkau insyaallah efeknya bakal anak kedamaian ning ati lan pikiran kita khususnya umumnya ning masyarakat. Damai, tentrem, adem, ayem bakal terjadi. Lamun wis tentrem adem ayem bakal timbul cinta ning masyarakat, bakal enak engkau berjalan. Tapi ingat, tetap ana sing sengit sing ngemusuhi. Iku pasti ana. Senajan masyarakat mencintai, umat mencintai kenang keikhlasan kita, tapi tetap ana sing nyengiti sing musuhi. Tapi antep aja lawan. Ajur dewek. Nah, ikulah para jamaah. Seterusnya mungkin silahkan arah-arahan sing liyane atau musyawarah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi. Kula yakin 100% kena iki kudu maulidan kula, maulidan atas perintah beliau Maulana Abdul Lutfi. Insyaallah kita selalu dipandu, selalu dipantau dikala anar kaberasan khususnya ning ati kita kabehan selalu ditegur, selalu dinasihati. Nah, iku lan maning apabila anak kaguncangan ikut timbul sing hawa nafsu kita pribadi. Jadi anak guncang-guncang ning pikiran hati apa bae penyebabnya dikala anak keguncangan asli mah kita ning nuruti nafsu, masih ning alam nafsu. Ikulah jadi anak bahasa wali mah waliku laka kebingung laka kesusahan seneng bunga laka kegoncangan. Kenapa? Wis laka hawa nafsu nih. Nah, ning kita mah apa? Anak kegoncangan. Kenapa? Masih ning alam nafsu, masih nuruti hawa nafsu, penuh dengan nafsu per detik, per jam, per hari selalu nuruti hawa nafsu. Ikulah sing gawe guncang,
sing gawe kacau, sing gawe gundah, sing gawe galau, sing gawe mutmet, ikulah hawa nafsu. Salah satunya maulidan pengen rame, ikulah hawa nafsu. Dikal sepi ruwet, maulidan pengen dihadiri. Nah pumpung ingat ki capek beliau kumpulkan masyarakat, kumpulkan umat di majlis taklim di hari kelahiran Rasulullah untuk bareng-bareng maca salawat, tujuannya untuk mengagungkan Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kono lah kula memahami, oh berarti kudu ngundang ki masyarakat umat Islam, diundang kudu sing kono lah kula gaya mengundang perkampungnya khususnya tokoh masyarakat, umumnya anak murid-murid deh. Siapa anak muridnya masyarakat ustad? Ya masyarakat itu anak murid deh, anak buah. Nah jadi kula ngundang ning masyarakat, siji alasan kula ngundang atas perintah beliau untuk mengumpulkan masyarakat, berarti kudu diundang. Kedua, kula adaptasi kelan budaya masyarakat kene. Biasanya budaya masyarakat kene lamun acara ngundang. Ketiga, kula mengundang tata krama adab ning tokoh masyarakat. Adab tata krama. Nah, jadi ikulah tujuan duduk kula pengen dihadiri. Duduk. Lamun kula pengen atuna pengen dihadiri, salah maning. Timbule salah. Tapi kula tujuan niat mengundang, siji atas perintah beliau untuk mengumpulkan umat, kedua adaptasi kelan budaya, ketiga tata krama menghormati tokoh masyarakat dan ustadz-ustadz perkampungnya. Nah itulah, adapun hadir orang silahkan secara hakikatnya senajan dipaksa, lamun Allah dur ngegerakan mal hadir, lamun secara hakikatnya. Terus secara serata hak masing-masing, embu wong iku anang kesibukan, embu berbenturan kelawan kebutuhan lian, embu lagi ora sehat, embu sengit nikula. Lah iya ikulah. Jadi orang bisa dipaksa. Jadi salah besar lamun ati pengen hadir uang, salah besar. Secara hakikat oh ya memang salah aturan, priman Allah iku mah. Secara serata maukah atau priman kesibukan uang. Nah ikulah, terus bentuk ibadah mah primen hidayalan Allah, taufik sing Allah. Lamun orang hidayah mah acara agama mal hadir. Nah sehingga lamun ning ati pengen dihadir salah besar, salah total. Lamun pengen dihadiri. Nah sehingga analah pandangan salah. Nah jadi ana kejadian ana maulidan ning kampung riki primenku si bari diundang taja. Lah sekayane undang-undang dek mah pengen dihadiri, dek pernah teka. Iku salah paham, gagal paham. Artinya kula mengundang ke orang pengen ditekani, los, arep tekai los, arep orang los. Cuma mau ke alasannya siji atas perintah, keduanya adaptasi, ketiganya adab tata krama, kan mengkono. Iku. Nah, adapun adat budaya mereka pengen dihadiri, ya maukah? Gara-gara pulang lawan adat kebiasaannya orang hadir disengiti, dimusuhi. Karena berlawanan lawan kepengen dewek mah dihadiri, bareng kulana orang. Nah, ikulah. Jadi memang maukah aja aneh aja kaget nang apa sih kula iki orang diwawuhi nang ustad-ustad. Karena kulane penyebabe orang mengikuti penyebabe kula, penyebabe. Nah, jadi kejadian mah hubungannya kelawan sebab akibat. Terus salah boten, atau salah orang mah beda maning. Salah maning. Walalan masalah salahan orangnya kita orang usah diperdebatkan, tapi sing jelas mengapa kita orang mengikuti mereka karena kita mengikuti guru kula. Itu penyebabnya. Kula orang ngikuti ustad kene, kenapa? Kula mengikuti guru kula. Baik sing Pangalongan apa sing Ngabuci, itu penyebabnya. Penyebabnya kita orang ngikuti ustad kene, kenapa? Penyebabnya kita mengikuti guru kula. Tuh, ikut penyebabnya mah kita orang itu duduk kula memonis salah, duduk memonis jelek orang, duduk kula ngemusuhi orang lillahi ta'ala orang ngemusuhi. Jadi orang mengikuti ustad khususnya kene gara-gara kula ngikuti guru kula. Itu penyebabnya mah. Berhubung lamun kula orang ngikuti mereka disengitilah tar kula adawah.
Iku ku orang diwauhi, orang dakrabi bukti ini laksi marak berarti orang diwauhi, orang akrabi. Nah, itulah siji ngelawan adat kebiasaan. Kedua, beda tujuan. Capek guru kula ning di uripe negara di bae sing kumpul sing marak iku sing satu tujuan. Lamun beda tujuan mual marak mal akrab, mual ibarat kebola kudus senajan dilepas ning sawah siji sawah tetap masing-masing baik kebo wedus ayam sekandang pada baik ayam ning pojok kulon bebek ning pojok wetan masing-masing baik kelompok-kelompok. Kenapa? Beda jenis manusia kan konon jere guru kulam konon ning di uripe sing nyiji ikulah sing satu tujuan kelan kita. Lamun sing orang gelem nyiji berarti tujuan beda tujuan gaya hidupnya. Jadi aja disangka mereka ngemusuhi aja kena beda tujuan. Sing efek sengit mah maukah kena ngelawan adat kebiasaannya ikulah. Jadi supaya paham ikulah apabila ana wong sing orang wawu sing orang akrabi sedikit gara-gara apa? Gara-gara orang ngikuti adat kebudayaan mereka. Apabila orang nyampuri berarti orang satu tujuan hidupnya mal hiji sampai kiamat ya. Nah, sing penting kita kudu kaya amun sing ngelak gulat baca cilik ya. Gulat baca cilik kan. Nah, apa bisa gulat baca cilik kok? Kan baca cilik gelem gulat kan? Karena sesama bocah mah gelem gulat, tapi anak aki-aki umur 70 dilunjak ning bocah cilik. Mal gulat paling marah doang. Gulat moal praku ana wong tua gulat wong cilik. Lah ceritane. Nah, ikulah. Jadi kudu ana salah sijina sing dewasa. Lamun ana sing nyengiti musuhi aja sampai gulat berarti kudu mengalah. Rata-rata wong tua mengalah. Senajan dilunjak ning bocah cilik wis ngalah wis lah. Ngaran ge bocah cilik biasa ku melunjak gah ikan wong tua sifatnya berarti mengal. Nah, apa bisa terjadi gulat ya langsung ngalah ikan wadani ikan nonjok jadi ini gulat. Nah, jadi salah satu penyebab supaya jadi gulat kudu ana salajina sing ngalah. Apabila dihina dicaci ya serong akan bae mengalah baelah ikulah. Tapi amun dilawan kita nek pada bae ujung-ujungnya memusuhan, ujungnya pecah belah. Ikulah para jamaah kula itu masalahnya lah akan si asib bene iki mah hanya untuk menarik sebab akibat. Amun terjadi A iki sebab B, terjadi B iki sebab B, iki sebab B, iki sebab B. Karena kehidupan yang alam dunia mah tetap ana hubungan sebab akibat. Ikulah sing paling dirisikakan mah engkau wis mati durung tentu mereka sing salah atau sing maksiat celaka durung tentu kita selamat durung tentu. Ikulah sing paling dikhawatirkan setelah kita ninggal dunia selamat atau orang iku sing paling bahaya. Nah, ikulah para jamaah mudah-mudahan garan kita kabehan selalu ngedoa supaya husnul khotimah. Senajan lagi ibadah gah los temen lagi maksiat gah mudah-mudahan kita husnul khotimah. Adapun supaya jana permusuh bersama kudu ngalah urusah dilawan rongok akan baik. Ikulah pesan selalu kula diomong akan sing guru kula apabila anak kegoncang-kegoncangan aja dianggap musuh anggap bae batur aja dianggap musuh aja nurutin nafsu sing anane perpecahan kena gara-gara kita nganggap musuh kita gara-gara nurutin nafsu ikulah sing jadi efek perpecahan belahan antar umat Islam. Jadi seterusnya silahkan ikut tentang besaran liane dan insyaallah engkau anak amplop sing dibuka silahkan dibuka baik. Semoga saking kula ngedampurane teruslah utamakan musyawarah apapun iku kegiatanane sing berkaitan kelan wong akeh bahkan sing lebih dari satu orang dua orang iku kudu dibudayakan musyawarah iku supaya aja anak perpecahan aja permusuhan. Kenapa? Anak basang bengen beda kepala beda isi beda koki beda rasa beda ladang beda belalang. Lamun pandan walange walang pandan, lamun ning kayu walange kai lamun dami walang dami lamun suket ana lah walang gapuk ana lah walang uncung
Iku sebutnya beda ladang, beda belalang. Nah, iku beda kopi, beda rasa. Tapi orang tembakarannya. Iku beda kopi, beda rasa. Kula dulur telu wadon. Yati, Sesi, Senita. Guru masaknya siapa? Ibu siji. Tapi beda. Beda wong telu iku masaknya. Rasanya beda, ana perbedaan. Padahal guru ini siji. Iku bahasanya beda kopi, beda rasa. Ning pondok ana sing bisa masak umpir tek iki mamanya mana bumbune pada ternyata sejen uang sejen rasa. Ikulah beda kopi beda rasa, beda kepala beda isi. Lamun pengen bukti coba sigar endas kalau jamelan entas minggu beda isinya. Artinya beda pemikiran. Nah sing perbedaan ikilah timbul perpecahan. Apa bae lamun perbedaan pecah. Umah posisinya ngadeg teteg. Kenapa? Pada pondasinya. Coba lamun beda. Pondasinya beda. Sisi duhur, sisi endep. Apa sih terjadi? Rungkar. Pecah. Nah ikulah apa bae lamun perbedaan pecah. Nah ikulah pada bae uang enggak. Beda kepala beda si, beda uang, beda ilmu. Beda watak, beda karakter, beda pengalaman, ana perbedaan. Sing efeknya perpecahan. Sedangkan untuk satu tujuan untuk mengadakan maulidan, rajaban, untuk keagamaan kan satu tujuan, tapi beda-beda pikiran, bisa pecah. Nah sehingga kudu disatukan tujuannya. Nah lakaman nih musyawarah, damai, beriman ke, mengenai beriman setuju tak? Nah setuju. Senajan beda satu tujuan, kenapa pakat? Weh pecah belah dua, kelompok A 10 uang. Kelompok B 10 uang. Iki mengkenan iki pensajian premeniku. Sedangkan lamun laka satu tujuan pilih suara yang terbanyak. Sedangkan pada 10 premeniku. Ayo. Lamun laka keputusan pada voting sebutnya. Nah di voting di sebut apakah? Dikunclang. Intinya mah engkone sing kalah kan mengikuti. Artinya tetap musyawarah kok arep bentuk primen baik musyawarah mah satu tujuan untuk membulatkan satu tujuan. Efeknya lah kepecah. Anaknya satu tujuan damai, senajan beda pikiran. Kedua, untuk menghilangkan salah paham. Kena beda pikiran, beda pengalaman. Untuk menghilangkan kesalahpahaman tersebut timbul dari perbedaanku musyawarah. Arti musyawarah terbuka. Iki pengen mengkenen, iki kan terbuka. Iki mengkenen terbuka. Setiap terbuka jelas efek salah paham laka. Jadi musyawarah itu tujuan satu untuk satu tujuan membulatkan. Kedua untuk menghilangkan salah paham. Itu efek musyawarah. Ujung-ujungnya enak, adem, tentrem walaupun beda berpendapat. Memang secara agama diperintah nih Kanjeng Nabi. Setiap nuruti Kanjeng Nabi, anak efek berkah. Ada berkah, anak kejadian sing adem tentrem, itu orang berkah. Itu secara agama iku mah setiap orang laksanakan musyawarah, iku orang laksanakan perintah Rasul. Setiap orang melaksanakan perintah Allah. Setiap orang melaksanakan perintah Allah dan Rasul, anak kutukan, siksaan. Apa siksaannya? Pecah belah, ikulah siksaannya. Ning alam dunia durung akhirat. Ikulah para jamaah utamakan kebersatuan, satu tujuan musyawarah. Keduanya niatnya kudu bagus sehingga setiap maulidan kula membeat ketuanya supaya apa? Niatnya lempeng supaya untuk mengagungkan Rasulullah semata. Lamun ndas lempeng engkau ke buntut yang ngopet. Artinya lamun ndas ngulon kabeh ga ngulon, lamun ndas ngetan. Anak buah mah primen ndas. Senajan beda-beda tetap primen ndas. Maksud tujuan duduk kula pengen niat apa-apa ngebeat ketua iku supaya kabeh tujuannya lempeng efek engkone adem ayem ning kabehan uli berkah sing Kanjeng Nabi lan saking Allah Subhanahu wa taala uli hatung jempol sing habul lutfi. Nah ikulah para jamaah, mudah-mudahan kita selalu efek maulidan iki selalu ditambah keyakinan, ketinggian keimanan dengan Allah dan selalu ditinggikan cinta ning Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu kita cinta ning duriat Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sengkula seterusnya mangga tafadhol dimusyawarahkan.